Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Rosalina Putri, Prodi Sejarah 2020 dari mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo. Saya di sini akan mempresentasikan materi pendekatan sosiologi kebudayaan dan kemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyeimbangkan masyarakat modern dan tradisi di Kota Jepara. Perkembangan tradisi pada masyarakat Jepara pada saat ini sudah jauh berbeda dengan masyarakat Jepara sebelumnya. Seiring dengan masuknya budaya barat ke dalam masyarakat saat ini sudah banyak mempengaruhi masyarakat. Contohnya seperti cara berpakaian, perilaku, dan lain-lain. Perubahan tersebut juga disebabkan oleh perkembangan dunia teknologi yang sudah sangat pesat pada saat ini. Dan penggunaan teknologi juga bisa berdampak negatif dan bisa juga berdampak positif bagi perkembangan tradisi pada saat ini. Menurut Bronislaw Malinowski, antropolog kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Inti pendapat-pendapat para sarjana untuk menunjuk pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, 3. Sistem kemasyarakatan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Sistem pengetahuan, 7. Religi. Nah, unsur yang pertama yang akan saya jelaskan adalah unsur kesenian. Salah satu tradisi di Jepara yang sudah sangat populer di telinga masyarakat adalah perang obor. Perang obor atau disebut juga obor-oboran merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang obor rutin digelar setiap pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Nah, seperti ini contoh gambaran dari perang obor. Nah, unsur yang kedua yang akan saya bahas yaitu sistem mata pencarian. Penduduk Kabupaten Jepara mayoritas berasal dari sektor pertanian dan sektor kelautan. Unsur budaya yang ketiga, organisasi sosial. Kabupaten Jepara memiliki potensi dari segi sosial budaya yang begitu kental, serta mempunyai orientasi pada perkembangan di setiap aspek yang berhubungan dengan sosial dan budayanya. Unsur kebudayaan yang berikutnya adalah sistem kepercayaan. Bagi masyarakat nelayan di Jepara, rasa bahagia mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri diwujudkan dalam bentuk sedekah laut. Acara sedekah laut itu kemudian diganti namanya menjadi Pesta Lomban. Seiring waktu, perayaan tersebut tidak hanya milik nelayan Jepara saja, tapi warga Jepara yang lain juga ikut serta merayakannya. Dalam acara ini ada satu prosesi yang unik yang bernama Perang Teluk. Dalam prosesi ini, para nelayan dari masing-masing kapal menyerang kapal lainnya dengan melemparkan kupat, kolang-kaling, lepet, dan telur busuk ke perahu-perahu lainnya. Asal-usul perayaan Pesta Lomban tersebut yakni dilansir dari wikipedia.org, istilah lomban pada Pesta Lomban berasal dari kata lomba-lomba, di mana pada perayaan ini masyarakat nelayan Jepara bersenang-senang untuk melaksanakan lomba-lomba di laut. Ada pula yang mengatakan kata lomban berasal dari kata lelumban atau bersenang-senang. Dilansir dari ugm.ac.id, Pesta Lomban diyakini telah berlangsung selama 1 abad. Pada waktu awal pelaksanaannya, pusat keramaian saat Pesta Lomban berpusat di Teluk Jepara dan berakhir di Pulau Kelor. Pulau Kelor saat ini merupakan kompleks pantai Kartini yang dulunya masih terpisah dengan daratan Jepara, karena proses pendangkalan kedua bagian itu kemudian menjadi satu.
Nah, biasanya malam hari sebelum digelarnya pesta, pementasan wayang kulit digelar. Keesokan paginya, seluruh pasar di Jepara tutup. Semua masyarakat dari berbagai lapisan berbondong-bondong ke pantai Kartini untuk menyaksikan pesta Lomban. Prosesi pesta Lomban itu tersendiri ya. Dalam pesta Lomban, sesaji disiapkan untuk menjadi sedekah laut. Dalam sesaji itu terdapat kepala kerbau, kaki, kulit, beserta jerohannya. Tak hanya itu, juga terdapat kupat, bubur merah putih, jajan pasar, arang-arang kambing, nasi yang di atasnya ditutup ikan jajanan pasar, ayam ingkung, dan kembang setaman. Setelah didoakan dan dilakukan sejumlah prosesi, sesaji itu kemudian diarak ke laut. Sesaji itu diarak oleh sejumlah rombongan yang telah ditunjuk oleh para sesepuh desa sebelumnya. Di belakang rombongan itu, para keluarga nelayan, pemilik perahu, dan aparat setempat mengikutinya. Nah, yang sudah saya bahas di awal tadi, ada satu proses yang unik, yaitu prosesi perang telur. Dalam proses ini, para nelayan kemudian membawa bagian-bagian sesaji itu ke kapal masing-masing dan kemudian saling melemparkannya ke perahu lainnya. Berbagai bahan sesaji seperti kupat, lepet, kolang-kaling, dan telur-telur busuk berhamburan mengenai sasaran dari perahu satu ke perahu lainnya. Setelah prosesi itu selesai, para nelayan itu kemudian merapat ke pantai guna beristirahat dan makan bekal yang telah dibawa dari rumah. Di saat inilah para nelayan dan peserta lomba lainnya dihibur dengan tarian tradisional gambyong dan lengen beken. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi budaya. Fungsi kebudayaan yang dimaksud adalah penerapan nyata dari berbagai kesepakatan bersama yang telah menjadi acuan hidup suatu kaum. Budaya dapat mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap dalam menghadapi suatu masalah maupun fenomena sosial lainnya. Fungsi budaya pada masyarakat Jepara pada saat ini adalah lomba atau syawalan di Jepara telah berlangsung sejak ratusan tahun yang silam. Pada tahun 1868, kegiatan syawalan berlangsung semarak dengan didukung oleh bupati, lurah, dan masyarakat. Pesta rakyat Jepara ini dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah seperti Rembang, Semarang, dan Juwana. Kegiatan yang dilakukan 7 hari setelah Lebaran pada tahun 1668 tidak terjadi di daerah lain bila dibanding aktivitas Lomban pada tahun 1868. Dengan tahun 2013 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kegiatan syawalan diwarnai oleh aktivitasi budaya melarung kerbau, kepala kerbau, bupati serta pejabat yang lain dan masyarakat goib rukun mendukung aktivitas Lomban ini. Perbedaannya adalah pada tahun 2013 terdapat pengembangan kegiatan antara lain pentas wayang kulit dan hiburan. Namun demikian, esensi dari kegiatan Lomban masih tetap sama, yaitu meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kegiatan mencari rezeki di laut pada tahun mendatang semakin mudah. Nah, seperti ini salah satu contoh gambar yang bisa saya tunjukkan tentang pesta Lomban tersebut. Nah, sekian penjelasan saya tentang kebudayaan dan masyarakat di Jepara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.